Selamat pagi semua, anak-anakku yang ada di rumah, dan juga Mama Nopi, dan juga kakak-kakak yang ada di belakang. Shalom. Shalom. Iya, hari ini kita akan memuji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan siap diri, anak-anak di rumah jangan lupa mengambil Alkitabnya ya, dan siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan itu senang kalau kita puji-puji dan sembah. Di dalam Alkitab Matius 19 ayatnya yang ke-14, Yesus berkata, biarlah anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka. Oleh sebab itu, semua anak-anak yang percaya kepadanya, Tuhan senang kalau kita datang untuk memuji, menyembah Dia. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Semua senang ya, semua sukacita. Iya, kakak-kakak semua sukacita. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dari lagu Selamat Pagi Tuhan. Semua berdiri. Anak-anak di rumah semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Iya, kita lanjutkan dengan lagu Hai kamu yang cantik, apa kabar? Iya, hai kamu yang cantik, kamu yang ganteng. Mari kita semangat untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pakai gerakannya, kakak-kakak di belakang, ayo semangat. Hai kamu yang cantik, apa kabar? Baik. Hai kamu yang ganteng, apa kabar? Baik. Hai kamu yang cantik, hai kamu yang ganteng, semua anak Tuhan, apa kabar? Baik. Sekali lagi. Hai kamu yang cantik, apa kabar? Baik. Hai kamu yang ganteng, apa kabar? Baik. Hai kamu yang cantik, hai kamu yang ganteng, semua anak Tuhan, apa kabar? Baik. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan. Anak-anak, duduk yang manis, sungguh-sungguh kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Mama Nopi. Silakan Mama Nopi. Ya, semua lipat tangan, duduk yang manis, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kekal, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh ada lagi berkumpul di dalam rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai akan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhir dari ibadah ini. Kami alaskan hanya dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mama Nopi sudah membawa kita dalam doa pembukaan. Kita lanjutkan dengan pujian Setinggi-tingginya Langit. Ya, anak-anak berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya, sekarang kita akan bermazmur, anak-anak duduk kembali, dan mazmur ini akan dibawakan oleh Mama Nopi. Ya, mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 36 ayat 8a. Semua kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama ya. Mazmur 36 ayat 8a. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Baik, kita akan baca bersama-sama, dan kakak pengasuh yang di belakang kita akan menggunakan gerakan. Adik-adik di rumah juga bisa mengikuti kakak pengasuh yang ada di sini. Iya, 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Sekali lagi. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Iya, benar sekali anak-anak, bahwa betapa besar kasih Allah itu bagi kita anak-anaknya ya. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur kepadanya. Nah, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan, anak-anak silakan masukkan ke dalam amplop yang kakak pengasuh sudah bagikan ya. Kita memberi persembahan dengan memuji Tuhan, persembahan kami pada hari ini. Sembahan kami sedang hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita ulangi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya, kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa pembacaan Alkitab. Anak-anak semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber segala berkat, terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau selalu memberikan segala yang kami perlukan anak-anak-Mu, sehingga kami boleh ada sampai hari ini, menikmati berkat-berkat Tuhan, melalui dengan kedua orang tua kami, mama, papa, dan keluarga. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja kami, Jemaat GKI Lembah Yordan, juga di tanah Papua, bahkan di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan berkati persembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terlebih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, saat ini juga kami akan mendengarkan cerita dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami,
memberikan sukacita dan sejahtera ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan atau mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kakak Ishak. Tapi sebelum Kakak Ishak menyampaikan firman Tuhan, membawakan cerita bagi kita semua, Mama Paleon mau tanya tentang cerita minggu lalu. Ayo, siapa yang membawa cerita minggu lalu? Masih ingat? Yaitu Mama Wamrau. Nah, dari ceritanya tentang apa? Tentang panggilan Samuel. Siapa itu Samuel, anak-anak? Samuel adalah anak Hana dan Elkana. Dia dipanggil menjadi apa? Menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel sejak mudanya. Nah, anak-anak juga ya, sekarang banyak anak-anak muda yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya. Iya. Mau kan anak-anak dipanggil menjadi hamba Tuhan? Iya, pasti mau ya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Ishak yang ganteng. Ya, silakan Kakak Ishak. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ya, apa? Mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah merubah air menjadi apa? Menjadi anggur. Ya, Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Itu di mana? Itu di mana? Oh, di Kana, di Galilea. Iya, pintar sekali adik-adik. Iya, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berada di Kana, di Galilea. Di sana ada juga ibu Yesus. Siapa ya ibu Yesus? Bunda Maria. Iya. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, satu kali ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dan juga ibu Yesus, yaitu Bunda Maria berada di Kana, di Galilea, ada pesta perkawinan. Wah, pesta perkawinan. Kemudian Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya diundang untuk pergi ke pesta perkawinan. Ketika mereka ada di sana, apa yang terjadi? Pesta itu mereka kekurangan anggur, ya, sehingga anggurnya habis. Ketika anggur yang disediakan sudah habis, Ibu Yesus datang dan mengatakan kepada Tuhan Yesus untuk menolong orang tersebut. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan, apa yang engkau kehendaki aku perbuat, Ibu? Belum saatnya. Wah, sudah kehabisan anggur, tapi Tuhan Yesus bilang belum saatnya untuk Tuhan Yesus melakukan mujizat. Tapi Ibu Yesus, yaitu Bunda Maria, katakan kepada para pelayan, ikuti atau lakukan dan dengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di situ ada 6 tempayan yang selalu digunakan untuk mengisikan air yang disediakan untuk membasuh kaki. Nah, Tuhan Yesus memerintahkan supaya para pelayan mengisi 6 tempayan itu sampai penuh. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada para pelayan supaya mereka mengambil air yang sudah diisi di 6 tempayan sampai penuh itu untuk diberikan kepada tuan pesta. Wah, itu air, bukan anggur. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika para pelayan membawa air yang sudah diisi
di tempayan itu sampai penuh, air itu berubah menjadi anggur. Ketika tuan pesta mencicipi anggur yang diberikan oleh para pelayan, ternyata tuan pesta itu terkejut bahwa anggur yang diberikan adalah anggur terbaik yang pernah ada. Akhirnya tuan pesta memanggil mempelai laki-laki dan ia berkata, orang lain menyediakan anggur terbaik di awal pesta, dan ketika semua orang sudah minum sampai puas, barulah mereka memberikan anggur yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan anggur terbaik dari awal sampai sekarang. Luar biasa bukan? Nah, Tuhan Yesus melakukan saat itu supaya nyata bahwa dia memiliki kemuliaan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa manfaat dari cerita ini? Apa maksudnya? Nah, ada mujizat yang terjadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat itu adalah merubah air menjadi anggur. Ini merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang penting dari bacaan ini, dari makna mujizat air berubah menjadi anggur. Yang pertama yaitu mujizat selalu terjadi pada waktu Tuhan, ya. Dalam waktu Tuhan. Ketika waktu Tuhan, maka sebuah mujizat itu dapat terjadi. Hal yang kedua, mujizat terjadi ketika anak-anak Tuhan itu hidup dengar-dengaran. Ya, sama seperti cerita Tuhan Yesus tadi, bahwa Tuhan Yesus mengatakan belum saatnya atau belum waktunya. Tetapi ketika tiba waktunya, maka mujizat Tuhan akan terjadi. Berikutnya adalah dengar-dengaran. Ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan supaya mereka para pelayan mengisi air sampai penuh, mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi hal yang kedua adalah dengar-dengaran. Dan hal yang ketiga yaitu berusaha atau melakukan yang terbaik. Ya, ketika Tuhan Yesus memerintahkan supaya para pelayan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, mereka mengisinya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh supaya mereka mengantarkan air yang ada di tempayan itu ke tuan pesta. Para pelayan melakukannya, ya. Para pelayan tidak melawan, tapi mereka pun mengerjakan setiap hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, berarti ada 3 poin penting. Yang pertama, mujizat Tuhan terjadi pada waktu Tuhan. Yang kedua, ketika anak-anak Tuhan hidup dengar-dengaran. Dan yang ketiga adalah ketika anak-anak Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam kehidupan tiap hari, tentu adik-adik juga memerlukan mujizat Tuhan Yesus. Ya, setiap orang memerlukan mujizat Tuhan Yesus. Kalau ada yang sakit, pasti adik-adik mau supaya bisa sembuh. Nah, kesembuhan itu bagian dari mujizat Tuhan Yesus. Nah, ketika seseorang sakit, seseorang harus mendengar apa perkataan Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang harus berdoa, maka adik-adik harus berdoa. Firman Tuhan bilang jangan melawan, berarti adik-adik tidak boleh melawan. Firman Tuhan bilang harus membaca Alkitab tiap hari, berarti adik-adik harus membaca Alkitab. Kemudian harus berbuat atau melakukan. Nah, kalau orang sakit harus pergi harus berobat, ya. Adik-adik harus berobat. Berarti kalau ada yang sakit, ketika diberikan obat dari dokter atau suster, nah, adik-adik harus minum obat secara teratur, ya. Juga harus jaga pola makan dengan baik supaya adik-adik bisa cepat sembuh. Nah, ketika adik-adik mendengar firman Tuhan, mau berdoa, membaca Alkitab, dan juga mau untuk berobat, maka mujizat Tuhan terjadi pada waktu Tuhan, sehingga adik-adik yang sakit bisa sembuh. Nah, kalau ada yang mengikuti ujian atau ada yang mau pintar, maka harus belajar, harus mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berdoa, tetapi juga belajar. Rajin belajar di rumah, rajin belajar di sekolah, dan adik-adik pasti bisa menjadi pintar.
Nah, berarti dalam mujizat Tuhan ada 3 hal yang penting, yaitu mujizat terjadi dalam waktu Tuhan kalau kita mau dengar-dengaran dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Siapa yang mau untuk merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan tiap hari? Siapa? Ya, pasti semua, ya, pasti semua adik-adik mau untuk merasakan mujizat Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik dengar-dengaran kepada Tuhan melalui membaca firman Tuhan, mendengar cerita sekolah minggu yang dibawakan oleh kakak pengasuh, mendengar nasihat orang tua, kemudian mau untuk belajar, mau untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka mujizat Tuhan itu akan terjadi tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, kakak minta semua kakak pengasuh untuk bisa mengambil bagian di depan. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa. Untuk itu adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah mendengar cerita tentang mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan di Kana di Galilea. Kami percaya Tuhan bahwa ada 3 hal penting dalam mujizat, yaitu mujizat terjadi pada waktu Tuhan, dan mujizat terjadi kalau anak-anak Tuhan hidup dengar-dengaran, dan mujizat terjadi kalau kita anak-anak Tuhan mau melakukan sesuatu yang baik. Tuhan Yesus tolong kami, tolong anak-anak sekolah minggu supaya bisa dengar-dengaran, bisa melakukan firman Tuhan, dan bisa merasakan mujizat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu, tetapi itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tuhan Yesus berikan Roh Kudus, kuasai hati kami supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak yang baik, yang dengar-dengaran, yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati mama papa kami, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan mama papa, supaya pekerjaan itu Tuhan, melalui pekerjaan itu berkat-berkat Tuhan boleh kami rasakan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Berkati setiap kami teman-teman yang sekolah, Tuhan Yesus memberkati supaya kami boleh belajar dan kami menjadi pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami mau berdoa untuk persekutuan para anak dan remaja. Tuhan Yesus memberkati para GKI Lembah Yordan supaya kami semua boleh tetap tekun dalam setiap pelayanan dan juga dalam peribadatan. Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak pengasuh yang sudah mau melayani adik-adik sekolah minggu, dan juga Tuhan Yesus mau memberkati setiap kakak-kakak yang sudah mau melayani kami dalam multimedia, juga kakak Cahaya yang mengiring kami dengan musik. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak Ishak. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa, yang akan selalu menolong adik-adik bahkan kita semua ketika kita membutuhkan mujizat dari Tuhan.
Ketika kita taat dan dengar-dengaran, maka mujizat Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupan kita. Baik kita akan memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan tadi dengan menyanyi dari lagu yang berkata Yesusku luar biasa. Luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Ya, kita akan menutup ibadah kita di saat pagi hari ini dengan melakukan lagu yang berkata terima kasih Tuhan. Semua berdiri ya. Anak-anak ini rumah berdiri, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Baik anak-anakku semua yang ada di rumah dan kakak-kakak pengasuh, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik atas waktu yang Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu Sekolah Minggu GKI Lembah Yordan untuk beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Walaupun kami hanya beribadah dari rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah bersama-sama dengan kami dalam sepanjang ibadah kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dengan tuntunan Roh Kudus akan menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Iya, anak-anakku yang di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus dan menjadi berkat bagi kami. Anak-anakku sekalian, ada sukacita? Ya, kakak-kakak, terima kasih atas kebersamaannya pada pagi hari ini. Terima kasih Mama Nopi.
dan Sama-sama. semua kakak-kakak kru yang sudah membantu kita dalam ibadah melalui multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.